Siswa keracunan MBG di Surabaya SPPG ditutup sementara. Jelajahi Museum Nabi di Madinah, Arab Saudi. Penjualan domba kurban melonjak. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kami awali berita pertama dari Surabaya. Ratusan siswa dari 12 sekolah mulai TK, SD, dan SMP di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur mengalami keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis MBG. Siswa yang keracunan mengalami mual, muntah, sakit perut hingga pusing sehingga dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Setelah menyantap menu MBG, ratusan siswa dari 12 sekolah mulai TK, SD, dan SMP mengalami keracunan. Ratusan siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Mereka mengalami muntah, mual, sakit perut hingga pusing. Dugaan keracunan ini terjadi setelah menyantap daging dari menu MBG. Menurut Kepala Puskesmas Tembok Dukuh, Surabaya, pihaknya telah mendatangi sekolah yang siswanya mengalami dugaan keracunan untuk segera dilakukan penanganan medis. Sementara salah satu korban keracunan mengaku mengalami muntah berulang kali setelah menyantap daging dari menu MBG. Peristiwa ini membuat 7 korban keracunan mendapatkan rawat inap di RSIB Surabaya karena masih memerlukan perawatan dan observasi lanjutan. Sementara 117 korban keracunan lain sudah dipulangkan. Itu ada SD, ada TK, ada SMP. Jadi keluhannya apa, Bu? Gejalanya apa, Bu? Gejalanya mual muntah kebanyakan sih, pusing, mual muntah setelah makan makanan dari kantin. Penyebab Sejauh dari ini menu total siswa berapa sih, Dok? Sejauh ini yang kita dapatkan datanya itu mungkin hampir 200-an ya. 200 siswa ya? Hampir 200 siswa, tapi yang semuanya hampir semua sudah kami tangani. Jadi ada yang dibawa ke rumah sakit ibu ini mungkin kurang lebih 100-an ya, 100-an. Nanti datanya masih kami update lagi. Kemudian ada yang kami datangi di sekolah dari pihak puskesmas. Saya itu pas kan dibagikannya MBG-nya itu jam 8:30. Nah, istirahatnya itu jam 9. Dan terus saya itu kan keringsingan kan pasti enak ya. Nah, saya itu ada teman saya yang nggak mau dagingnya. Terus saya ambil, terus saya makan sedikit aja sama daging saya. Rasanya kok kayak gini, ada obat-obatnya gitu. Rasanya obat? Ya, habis itu itu waktu udah istirahat semua itu semua anak itu muta-muta. Pasca ratusan siswa keracunan setelah menyantap menu MBG, Pemkot Surabaya dan dinas terkait bersama Badan Gizi Nasional BGN Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya memeriksa kondisi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tembok Dukuh Surabaya dan menutup sementara waktu SPPG. Selain siswa, keracunan ini juga dialami kepala sekolah dan 4 guru SD Pancasila Tembok Dukuh juga mengalami keracunan. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji bersama dinas terkait, Badan Gizi Nasional Jawa Timur, dan Polrestabes Surabaya memeriksa SPBG Tembok Dukuh. Pemeriksaan ini setelah menu MBG yang disajikan SPBG ini diduga menjadi penyebab keracunan ratusan siswa. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memastikan seluruh pelayanan dan pengolahan makanan hingga kebersihan di SPBG Tembok Dukuh sudah sesuai standar yang ditentukan. Di gedung ini tadi kita lihat mulai pemasakan, kitchennya, tempat pengolahan, tempat penjagaan ompel sudah memenuhi standar semua, memenuhi syarat. Jadi sangat bersih. Kita pastikan sangat bersih. Sementara itu, Kepala SPBG Tembok Dukuh Surabaya, Calvi Alida Najla mengaku bahan daging yang diduga menjadi penyebab keracunan dipastikan masih segar dan tidak basi. Pengolahan daging krengsengan diduga menjadi penyebab keracunan. Atas kejadian ini, SPBG akan ditutup sementara waktu untuk dilakukan evaluasi.
Pihak SPBG siap menanggung biaya pengobatan ratusan korban keracunan. Anak-anak tuh mengeluhkan sakit perut setelah memakan dagingnya gitu. Tapi memang karena di dalam daging itu ada di dalam ompreng itu ada daging, nasi dan sebagainya. Mungkin saat anak-anak itu makan nasi juga udah terkontaminasi seperti itu. Jadi memang permasalahannya dari makanan kan, dari dapur sendiri sudah sesuai standarnya. Seperti itu. Selain ratusan siswa, kepala sekolah dan 4 guru SD Pancasila Tembok Duku juga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Menurut kepala sekolah Subandrio, menu MBG dibagikan sekitar pukul 9 pagi saat jam istirahat. Selang 30 menit dirinya dan para siswa serta 4 guru mengeluhkan mual hingga muntah. Saya juga makan dulu. Ya, MBG datang itu pagi itu saya sudah makan. Terus baru 30 menitan ada gejala rasa umur terus mual muntah. Pasca keracunan ini, selanjutnya Pemkot Surabaya dan pihak kepolisian juga melakukan uji laboratorium sampel menu MBG untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, saudara tersangka pembunuhan penjaga warung di kawasan Bypass Petung, Saradan, Kabupaten Madiun, akhirnya tertangkap polisi setelah menjadi buronan selama 7 bulan. Tersangka ditangkap saat diduga hendak melakukan pencurian di masjid di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah menjadi buron selama kurang lebih 7 bulan, tersangka pembunuhan terhadap Sundari, 55 tahun, seorang penjaga warung di kawasan Bypass Petung, Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akhirnya ditangkap. Tersangka berinisial SRT yang beralamat KTP di Yogyakarta, ditangkap di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 16 Oktober 2025 lalu. Korban bernama Sundari ditemukan tewas bersimbah darah di dalam warung miliknya dengan terdapat sejumlah luka tusuk akibat senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta milik korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Kejadian ini bermula di tanggal 16 Oktober 2025, tepatnya pukul 12.00, saudari Sundari alias Maksanti ditemukan di sebuah warung, ya, di sebuah rumah dengan sudah ditemukan meninggal dunia dengan luka beberapa tusukan dan memar. Kami mengamankan pelaku pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kami mengamankan pelaku dan kami sudah melakukan penahanan di sel Polres Madiun. Berita kriminal lainnya, saudara, seorang satpam di Kota Malang meninggal dunia setelah dianiaya pencuri. Korban mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Suasana duka menyelimuti rumah Mat Suhadi, seorang satpam yang meninggal dunia saat bertugas menjaga keamanan sebuah komplek perumahan di kawasan Cemoro Kandang, Kota Malang. Mat Suhadi meninggal dunia akibat melawan saat dianiaya pencuri yang membobol perumahan tempat Suhadi bekerja. Haryanto, anak korban, menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Sabtu malam. Saat itu ayahnya mendapat laporan ada seseorang yang mencurigakan. Setelah diperiksa, diketahui perumahan tempat korban bekerja telah dibobol dan pencuri membawa kabur kusen pintu. Melihat hal ini, dibantu putranya secara terpisah, korban berusaha mengejar pelaku. Hingga sampai di Jalan Raya Cemoro Kandang, Suhadi bertemu pelaku. Dalam duel ini, korban tidak berdaya menghadapi pelaku sehingga dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam hingga mengalami sejumlah luka. Korban sempat berteriak hingga pelaku kabur. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Mat Suhadi meninggal dunia pada Minggu pagi. Kata saksi, itu pelaku sedang membenarkan talinya biar kencang. Nah itu, terus di situ kata saksi itu kalau bapak itu mukul pelaku pakai senter. Nah terus di situ bapak itu langsung dibacok itu sama senjata tajam. Terus berkelahi, bapak nangis-nangis. Terus di situ bapak ditusuk, baru ditusuk itu bapak melakukan bilang kalau itu pencuri, minta tolong pencuri itu.
Sementara itu, Satreskrim Polresta Malang Kota bersama Polsek Kedung Kandang melakukan penyelidikan terkait meninggalnya satpam sebuah perumahan ini. Polisi juga sudah mengetahui identitas pelaku yang diperkirakan 2 orang. Terkait dengan kejadian di Kedung Kandang, tim kami dengan tim Polsek Kedung Kandang saat ini berkolaborasi sedang mendalami, melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan pelaku, karena pelaku saat ini sudah diketahui identitas, namun saat kita datangi alamatnya, pelaku sudah tidak ada di tempat. Nah, saat ini sedang kita lakukan penyelidikan. Pihak keluarga korban berharap polisi bisa secepatnya menangkap pelaku yang telah menghilangkan nyawa Mat Suhadi, sosok satpam yang bertanggung jawab pada pekerjaannya. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Berita lainnya, Saudara, harga cabai di Pasar Klojen, Kota Malang naik, tembus Rp90.000 per kilogram menjelang Idul Adha. Kenaikan harga cabai ini dikeluhkan pedagang karena berdampak turunnya jumlah pembelian. Di Pasar Klojen, Kota Malang, harga cabai rawit yang sebelumnya berkisar di harga Rp50.000 per kilogram, kini naik tembus hingga Rp90.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai merah besar juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini menurut pedagang di pasar terjadi dalam beberapa tahap sejak sepekan terakhir. Salah satu pedagang menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai ini terjadi karena menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Padahal menurut pedagang, pasokan cabai dari pasar induk Gadang tidak ada kendala dan relatif lancar, namun hanya saja harga dari pasar induk sudah naik. Yang naik cabai besar, cabai kecil, bawang merah naik. Kalau bawang putih masih tetap. Cabai berapa, Bu? Cabai sekitar 80-90. 80 sampai 90 saat ini. Biasanya berapa kemarin? Biasanya kemarin 60, 50 ya pernah. 60 terus naik terus, sekarang sampai 80. Penyebabnya apa sih, Bu? Apa biasanya memang kalau mau itulah hari naik semua. Penjualan hewan kurban khususnya domba di pasar hewan di Jember, Jawa Timur naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Domba menjadi pilihan utama warga karena harga lebih terjangkau dibandingkan sapi. Permintaan domba kurban mengalami peningkatan tajam hingga 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Sejak sepekan terakhir, salah satunya terjadi di pasar hewan domba dan kambing di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Domba menjadi pilihan warga karena harga relatif lebih murah dibandingkan ternak sapi. Harga mengalami peningkatan seiring permintaan tinggi jelang Hari Raya Kurban dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Harga per ekor domba jantan dewasa dari harga 2 juta naik menjadi 2,5 juta rupiah. Selain untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha, adanya peraturan pemerintah terkait jemaah calon haji Indonesia yang diperbolehkan membayar dam di tanah air yang menjadi salah satu faktor tingginya permintaan domba. Domba, kambing di sini. Rencana beli apa ini? Rencana cari domba untuk kebutuhan. Kebetulan kan pemerintah Indonesia boleh membayar dam untuk calon jamaah haji Indonesia itu, membayar damnya, membeli kambingnya atau dombanya di Indonesia, disembelih di Indonesia. Terus ini tiap tahun biasa beli di sini? Memang rutinitas ketika menjelang Idul Adha, ya, cari di samping kebutuhan untuk kurban, ya untuk istilah hajatan lah. Dari segi harga mengalami peningkatan, tetapi khusus untuk domba jantan baik pembeli dari dalam kota Jember maupun sejumlah kota di sekitarnya. Sampai berapa Pak lakunya Pak per hari kalau rame ini? Pasti kalau punya itu ya laku semua. Bawa berapa ini Pak? Kalau bawa itu tidak pasti, kadang bawa 10, kadang 20. Itu laku semua ya? Berapa harga Pak kisarannya? Kalau harga itu biasa 2.000 ya, sekarang 2,5. Ada kenaikan? Iya, ada kenaikan. Tapi cuma laki tapi. Penjualan domba diperkirakan mengalami peningkatan tajam pada 3 hari menjelang Idul Adha. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Usai jeda, Saudara, kami ajak Anda jelajahi Musim Nabi di Madinah, Arab Saudi. Tetap bersama kami di Kompas Pagi.
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, di Madinah, Arab Saudi terdapat museum yang memperlihatkan perjalanan hidup Rasulullah dan peradaban Islam yang disajikan dengan teknologi interaktif. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 dari Madinah, Arab Saudi. Jurnalis Kompas TV, Jihan Novita berkesempatan mengunjungi museum ini dan akan berbagi pengalamannya untuk Anda. Dan saudara, ini adalah lantai 2 dari Museum Perjalanan Kisah Nabi Muhammad SAW. Saya akan perlihatkan di sini ada replika dari Gua Hiro. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan tasreh atau izin masuk Raudhah dari otoritas Arab Saudi. Seluruh jemaah dipastikan dapat masuk Raudhah saat berada di Madinah dengan memenuhi aturan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tujuan utama jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah, Arab Saudi adalah melakukan ziarah ke makam Nabi atau mengunjungi Raudhah. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya untuk memastikan seluruh jemaah haji yang berada di Madinah bisa masuk ke Raudhah. Lalu bagaimana dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan tasreh atau surat izin masuk ke Raudhah untuk jemaah haji Indonesia? Informasi selengkapnya kita akan tanyakan kepada Kepala Seksi Petugas Haji Layanan Bimbingan Ibadah Dakar Madinah 2026 dan Bapak Efrilen Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Pak Hafiz, boleh dijelaskan ini secara total sejauh ini sudah berapa banyak tasreh yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia? Jemaah itu mendapatkan tasreh dari 2 cara. Yang pertama dengan cara mandiri, yang kedua dengan kolektif. Yang kolektif itu menjadi tanggung jawab kita di Dakar Madinah, khususnya di seksi bimbingan ibadah. Dalam hal ini, tasreh yang sudah kita terbitkan sekitar 25.000 dengan rincian laki-laki itu sekitar 25.000, perempuan 28.000. Jadi total 53.000, Mbak, yang sudah kita terbitkan. Jumlah jemaah yang hadir di Madinah itu lebih kurang 100.000. Nah, kita menghadapi kendala pada awalnya. Kendala itu diantaranya adalah pengajuan tasreh yang dibatasi oleh umur, kemudian kuota yang dibatasi oleh sistem, sehingga mengakibatkan kita harus mencari solusi lain untuk Solusinya apa yang diberikan, Pak? Solusi yang sudah kita lakukan itu yaitu mengedukasi jemaah untuk menggunakan pengajuan tasreh secara mandiri di Android mereka masing-masing dengan menginstal aplikasi Nusuk, Mbak, di masing HP-nya. Yang kedua,
dengan kondisi itu kita mencoba melakukan dengan istilah itu gerakan sodakoh tasrih. Sodakoh tasrih itu dilakukan di saat satu jemaah telah memasuki raudhah menggunakan aplikasi nusuknya, kemudian dia recovery lagi aplikasinya, kemudian daftar lagi. Nah, hasil tasrih yang didaftarkan yang kedua itulah nanti yang akan kita gunakan untuk jemaah lain yang belum mendapatkan tasrih raudhah. Tasrih raudhah yang kita terbitkan secara kolektif dari Dakar itu kita prioritaskan untuk jemaah lansia, difabel beserta para pendampingnya. Tadi yang Bapak katakan sempat terkendala terkait dengan umur ya, umur jemaah yang bisa dapat tasreh dari pemerintah Arab Saudi ini, apakah sudah clear? Pada saat ini sudah clear, Mbak. Jadi pada hari ketiga kedatangan jemaah, itu batasan umur jemaah itu maksimal 41. Nah, di aplikasi ada menu untuk kita bisa melakukan nota keberatan. Kita ajukan nota keberatan. Kalau jemaah kita itu rata-rata 87% itu adalah jemaah lansia. Nah, akhirnya dibuka dan dibatasi sampai usia 60 tahun. 60 tahun pun itu pun masih masalah. Karena jemaah kita kebanyakan juga mayoritas adalah jemaah yang berusia di atas 60 tahun. Nah, akhirnya 2 hari yang lalu dengan mengajukan lagi nota keberatan melalui aplikasi itu dibuka full. Makanya kita mendapatkan tasrih terakhir itu bisa nambah 20-an ribu, Mbak. Sehingga dalam estimasi kita jemaah yang sekarang ini masih berada di Madinah insya Allah akan terakomodir dengan tasrih yang sudah kita terbitkan. Jadi dipastikan semua jemaah yang saat ini berada di Madinah ini bisa masuk ke raudhah ya Pak ya? Insya Allah, Mbak. Dan saudara, tasreh atau surat izin memasuki raudhah akan diberikan dari kantor daerah kerja Madinah kepada petugas haji tim raudhah sektor khusus Nabawi. Nantinya petugas haji akan mengatur dan memberikan jadwal kepada ketua kloter jemaah untuk bisa masuk ke raudhah. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Air Zam-Zam selalu diminati jemaah saat datang ke Masjidil Haram. Mereka bisa minum sepuasnya secara gratis sepuasnya. Berikut jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Jemaah haji memadati kawasan Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi jelang puncak ibadah haji. Setibanya di depan Masjidil Haram, jemaah disambut jamuan air Zam-Zam. Mereka bisa meminum sepuasnya. Rasa lelah perjalanan dari terminal bus atau hotel terobati setelah meneguk air Zam-Zam ini. Air Zam-Zam selalu tersedia di sudut-sudut Masjidil Haram. Ada petugas yang dengan ramah menawarkan air ini. Salah satunya adalah Suhil. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai petugas penyaji air Zam-Zam di Masjidil Haram. Tidak hanya ramah, laki-laki asal Pakistan ini juga fasih berbahasa Indonesia. Di Masjidil Haram, air yang berada di ember besar berwarna coklat muda ini asli air Zam-Zam. Terima kasih saya sudah dikasih air Zam-Zam. Iya, minum Zam-Zam, air bagus. Air bagus untuk? Iya. Suhir, nama Suhir. Iya, kerja minum Zam-Zam. Iya. 5 tahun. 5 tahun kerja di sini minum Zam-Zam? Iya, minum Zam-Zam baru aja. Sehari berapa botol yang kita iya, botol bagikan? boleh ya, sedikit Banyak. botol boleh ya. Minta pakai botol boleh? Botol ya, 8 boleh. Air Zam-Zam memang selalu diminati jemaah. Tidak jarang air ini dijadikan oleh-oleh sepulang haji. Semua jemaah yang ada di sini bisa memanfaatkan air Zam-Zam ini secara gratis sepuasnya, tapi tetap harus bijak dalam meminumnya. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Sekitar 10 jemaah haji embarkasi Surabaya kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat ke Tanah Suci. Mayoritas jemaah yang kehilangan merupakan lansia. Di embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah dilaporkan kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata, jemaah yang kehilangan merupakan lansia yang lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Petugas memastikan jemaah tidak perlu panik, sebab selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa. Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu dapat dilakukan setelah jamaah tiba di Arab Saudi. Petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses pergantian kartu.
Kalau hilang itu bagaimana? Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua, satu fisika pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah Nusuk digital itu. Jadi hilang itu karena rata-rata apa Pak? Kalau hilang itu rata-rata kebanyakan sih orang-orang lansia, yang dia lupa naro, yang tiba-tiba ini itu aja. Kartu Nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah, hingga area Armusna saat puncak haji. Petugas mengimbau, khususnya jemaah lansia, agar lebih berhati-hati menjaga kartu identitas tersebut. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Saudara, pasca ratusan siswa keracunan setelah menyantap menu MBG, Pemkot Surabaya dan dinas terkait bersama Badan Gizi Nasional BGN Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya memeriksa kondisi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tembok Duku Surabaya dan menutup sementara waktu SPPG. Selain siswa keracunan ini juga dialami kepala sekolah dan 4 guru SD Pancasila Tembok Duku juga mengalami keracunan. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji bersama dinas terkait, Badan Gizi Nasional Jawa Timur, dan Polrestabes Surabaya memeriksa SPBG Tembok Duku. Pemeriksaan ini setelah menu MBG yang disajikan SPBG ini diduga menjadi penyebab keracunan ratusan siswa. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memastikan seluruh pelayanan dan pengolahan makanan hingga kebersihan di SPBG Tembok Duku sudah sesuai standar yang ditentukan. Di gedung ini tadi kita lihat mulai pemasakan, kitchennya, tempat pengolahan, tempat kejadian ompel sudah memenuhi standar semua, memenuhi syarat. Jadi sangat bersih, kita pastikan sangat bersih. Sementara itu, Kepala SPBG Tembok Duku Surabaya, Calvi Alida Najla mengaku bahan daging yang diduga menjadi penyebab keracunan dipastikan masih segar dan tidak basi. Pengolahan daging krengsengan diduga menjadi penyebab keracunan. Atas kejadian ini, SPBG akan ditutup sementara waktu untuk dilakukan evaluasi. Pihak SPBG siap menanggung biaya pengobatan ratusan korban keracunan. Anak-anak itu mengeluhkan sakit perut setelah memakan dagingnya gitu. Tapi memang karena di dalam daging itu ada dalam ompreng itu ada daging, nasi dan sebagainya. Mungkin saat anak-anak itu makan nasi juga udah terkontaminasi seperti itu. Jadi memang permasalahannya dari makanan kan, dari dapur sendiri sudah sesuai standarnya. Seperti itu. Selain ratusan siswa, kepala sekolah dan 4 guru SD Pancasila Tembok Duku juga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Menurut kepala sekolah Subandrio, menu MBG dibagikan sekitar pukul 9 pagi saat jam istirahat. Selang 30 menit dirinya dan para siswa serta 4 guru mengeluhkan mual hingga muntah. Saya juga makan dulu ya, kita tahu itu pagi itu saya sudah makan terus baru 30 menitan ada gejala rasa umur terus mual muntah. Pasca keracunan ini, selanjutnya Pemkot Surabaya dan pihak kepolisian juga melakukan uji laboratorium sampel menu MBG untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Penjualan hewan kurban khususnya domba di pasar hewan di Jember, Jawa Timur naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Domba menjadi pilihan utama warga karena harga lebih terjangkau dibandingkan sapi. Permintaan domba kurban mengalami peningkatan tajam hingga 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Sejak sepekan terakhir, salah satunya terjadi di pasar hewan domba dan kambing di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur.
Domba menjadi pilihan warga karena harga relatif lebih murah dibandingkan ternak sapi. Harga mengalami peningkatan seiring permintaan tinggi jelang Hari Raya Kurban dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Harga per ekor domba jantan dewasa dari harga 2 juta naik menjadi 2,5 juta rupiah. Selain untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha, adanya peraturan pemerintah terkait jemaah calon haji Indonesia yang diperbolehkan membayar dam di tanah air yang menjadi salah satu faktor tingginya permintaan domba. Domba, kambing di sini. Rencana beli apa ini? Rencana cari domba untuk kebutuhan. Kebetulan kan pemerintah Indonesia boleh membayar dam untuk calon jamaah haji Indonesia itu, membayar damnya, membeli kambingnya atau dombanya di Indonesia, disembelih di Indonesia. Terus tiap tahun biasa beli di sini? Memang rutinitas ketika menjelang Idul Adha, ya, cari di samping kebutuhan untuk kurban, ya untuk istilah hajatan lah. Dari segi harga mengalami peningkatan, tetapi khusus untuk domba jantan baik pembeli dari dalam kota Jember maupun sejumlah kota di sekitarnya. Sampai berapa Pak lakunya Pak per hari kalau rame ini? Pasti kalau punya itu ya laku semua. Bawa berapa ini Pak? Kalau bawa itu tidak pasti, kadang bawa 10, kadang 20. Itu laku semua ya? Berapa harga Pak kisarannya? Kalau harga itu sebiasa 2.000 ya, sekarang 2,5. Ada kenaikan? Iya, ada kenaikan. Tapi cuma laki tapi. Penjualan domba diperkirakan mengalami peningkatan tajam pada 3 hari menjelang Idul Adha. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Di Madinah, Arab Saudi, terdapat museum yang memperlihatkan perjalanan hidup Rasulullah dan peradaban Islam yang disajikan dengan teknologi interaktif. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 dari Madinah, Arab Saudi. Jurnalis Kompas TV, Jihan Novita berkesempatan mengunjungi museum ini dan akan berbagi pengalamannya untuk Anda. Dan saudara, ini adalah lantai 2 dari Museum Perjalanan Kisah Nabi Muhammad SAW. Saya akan perlihatkan di sini ada replika dari Gua Hiro. Sekitar 10 jemaah haji embarkasi Surabaya kehilangan kartu nusuk sebelum berangkat ke Tanah Suci. Mayoritas jemaah yang kehilangan merupakan lansia. Di embarkasi Surabaya, sejumlah jemaah dilaporkan kehilangan kartu nusuk sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Rata-rata, jemaah yang kehilangan merupakan lansia yang lupa menyimpan atau tidak menyadari kartunya terjatuh. Petugas memastikan jemaah tidak perlu panik
Sebab selain kartu fisik, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan layanan nusuk digital melalui aplikasi yang dapat diakses menggunakan nomor paspor dan visa. Bagi jemaah yang kehilangan kartu nusuk sejak masih di embarkasi, penerbitan ulang kartu dapat dilakukan setelah jamaah tiba di Arab Saudi. Petugas akan menindaklanjuti laporan dari ketua kloter untuk proses pergantian kartu. Kalau hilang itu bagaimana? Kalau hilang itu terutama kita kan sekarang ada dua, satu fisika pakai kartu, dua kita pakai digital. Nah digital kita bisa menggunakan aplikasi bernama Nusuk. Di sana kita bisa daftar, nanti kita masukkan nomor paspor dan nomor visa, muncullah Nusuk digital itu. Jadi hilang itu karena rata-rata apa Pak? Kalau hilang itu rata-rata kebanyakan sih orang-orang lansia, yang dia lupa naro, yang tiba-tiba itu aja. Kartu nusuk menjadi dokumen penting bagi jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini digunakan sebagai identitas resmi untuk masuk ke kawasan Masjidil Haram, Madinah, hingga area Armusna saat puncak haji. Petugas mengimbau, khususnya jemaah lansia, agar lebih berhati-hati menjaga kartu identitas tersebut. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jembatan Merah Putih bisa dilewati. Sesaat lagi informasi selengkapnya, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, guna memperlancar akses mobilitas warga, Polres Madiun membuka Jembatan Merah Putih di Desa Purworejo, Kecamatan Pilang Kenceng untuk bisa dilewati pengguna jalan. Jembatan ini akses penting warga untuk menunjang aktivitas perekonomian hingga pendidikan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Polres Madiun, Jawa Timur meresmikan Jembatan Merah Putih di Desa Purworejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, pasca renovasi pada beberapa bagian agar kembali kokoh dan aman dilintasi pengguna jalan dan kendaraan. Renovasi meliputi penggantian papan kayu yang sudah lapuk, pengecatan di berbagai sisi jembatan, serta pemasangan lampu penerangan untuk menambah keamanan saat malam hari. Jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 1,2 meter ini menjadi akses penting penghubung Desa Purworejo, Kecamatan Pilang Kenceng, menuju Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, dan menuju pusat pemerintahan. Keberadaan jembatan sangat penting bagi warga untuk menunjang mobilitas perekonomian setiap hari, termasuk akses menuju berbagai lembaga pendidikan di seputar kota Caruban. Alhamdulillah bisa kita renovasi dengan waktu kurang lebih 2 minggu ya Pak Kades ya, dengan bergotong royong dengan masyarakat, ada Polri, ada TNI, kita bahu-membahu dalam rangka merenovasi jembatan ini. Dan alhamdulillah hari ini kita resmikan dan bisa, insya Allah bisa berguna oleh masyarakat khususnya di Desa Purworejo ini, akses lebih mudah dan juga banyak yang selfie ya Pak Camat ya. Hari ini bisa dilalui oleh masyarakat Desa Purworejo, Kecamatan Pilang Kenceng. Kedepan Polres Madiun akan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan renovasi pada jembatan lama lainnya yang masih membutuhkan perbaikan di beberapa titik. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.